moment. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Yeah, while I'm presenting my topic today, please turn off your camera biar tidak menghabiskan kuotanya. Tapi nanti di akhir akan saya cek ya. Okay, today's topic that's very simple. This is junior high school topic. Tapi di silabus kalian ada. This is about question. Nah, can you see my screen now, Arya? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ya, ini namanya question words. Gimana kalau saya buat sorry, kok tertutup layar saya ya? Ya, oke. Dan di hiring. Ya, there are two kinds of question dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis pertanyaan yang sering kita temukan dan yang sering juga kita tanyakan kepada orang lain. Ada yang pertanyaan yang open-ended. Open-ended artinya membutuhkan jawaban lengkap. Bukan hanya ya atau tidak. Itu yang disebut dengan WH question. WH ini adalah singkatan dari W, what, when, why, dan how. Ya, ada W-nya ini banyak. Ya. Yes, no artinya pertanyaan ini hanya membutuhkan ya atau tidak. Kalau ditanya siapa namamu, nggak mungkin kita jawab yes or no kan? Tapi kalau saya tanya, kamu Arya ya? Nah, pasti jawabannya ya atau tidak. Nah, gitu ya. Kamu mahasiswa bukan? Ya atau tidak. Ya. Tapi kalau ditanya di mana alamatmu? Tidak. Nah, itu orang gila namanya kalau ada jawabannya. Ditanya alamat sih, di mana kamu tinggal? Enggak. Nah, itu berarti tidak tahu bahasa. Ya. Oke, dalam bahasa Inggris, kita mempelajari yes, no question dan WH question. Nah, dua-duanya ini memang penting karena memang dalam kehidupan kita, lihat ini, ada sebuah lelucon katanya, questions are guaranteed in life, answers aren't. Nah, kita bebas bertanya kepada orang, tapi ya, apa namanya, ada orang yang menjawab, kalau disebutkan seperti ini, kamu bebas bertanya kepada orang, tapi tidak dijamin orang tersebut memberikan jawaban atau enggak. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari manusia memang diciptakan untuk curious atau penuh tanda tanya yang artinya manusia tersebut berfilsafat, berfilosofi. Jadi ketika kamu bertanya-tanya berarti kamu masih manusia, ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yes no question. Nah, ini yang penting kita ketahui. Apa sih ciri yes no question? Nah, di dalam bahasa Inggris ciri yes no question itu didahului oleh satu helping verb, ya, bisa didahului oleh helping verb. Helping verb itu kalau di simple present do dan does, kalau di simple past did. Nah, kalau di present perfect ada have dan has, kalau di past perfect ada had. Begitu juga dengan modal. Modal kalian tahu sudah pernah belajar mungkin atau nanti mungkin ada topnya. Modals itu adalah mode, memberikan rasa kepada kata kerja. Contohnya can, could, may, might, will, would itu juga masih masuk modal ya. To be. Nah, to be ini kalian paham dari SD sudah belajar, kalau belajar bahasa Inggris pasti sudah mengenal to be. Di simple present ada to be is MR, di simple past ada to be was were, di simple future ada to be, di present continuous ada being, di perfect ada been. Ya. Jadi yang kita tahu selama ini hanya was, were, is MR. Nah, ternyata to be juga termasuk dalam kategori to be untuk simple future atau future, been untuk kalimat perfect, being untuk continuous. Nah, inilah ciri-ciri pertanyaan yang memang membutuhkan yes or no question. Contohnya, are you okay? Nah, itu kan to be di depan. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Jawabannya pasti yes, I am atau no, I'm not. Ya. Tapi kalau ditanya, what is your name? No. Nah, itu berarti agak sedikit rusak kotaknya ya. Oke, lihat ini. Contoh kalimatnya, it is raining now. Terus ditanya, ada orang bertanya, is it raining now? Nah, dari sini kalian paham kalau sudah ada to be,
Ini kenapa ada to be di sini? Karena di sini kata kerjanya bentuk ing. Ini to be-nya present continuous. Nah, kalau sudah ada to be gampang banget guys. Alba baru masuk, saya terima dulu Alba ya. Nah, tempatkan aja to be-nya di depan, baru subjeknya. Ya, apakah sedang hujan sekarang? Ini kenapa ada coret-coretan di layar saya ya? Ada yang mengerjai layar saya guys? Iya Pak, ini warna biru Pak, coret-coret. Ada yang mengerjai saya? Halo. Oh, warna biru sih Pak. Kayaknya itu ada yang nggak sengaja kecoret deh. Iya kayaknya sih. Di sini ada kayak icon coret-coret gitu soalnya. Iya. Ctrl Z coba Pak. Tidak, Ctrl Z nggak bisa karena memang tidak ada Nggak yang bisa, saya harus pencet. dari orangnya. Harus dari bisa orang. sih? Harus dari orang yang itu. Dari orangnya, ya benar. Sebentar. Benar, saya kurang paham aplikasi ini. Siapa tahu saya pikir dari tadi saya pakai ini kok nggak ada coretan begini. Biasanya apa yang ini guys? Atau saya nggak tahu ya. Saya jadi berpikir sujon. Kalau saya pakai Teams waktu itu di kampus kami pakai Microsoft Teams, saya belum cari-cari itunya, mahasiswanya ngerjain saya. Nggak ada kan kalian? Harus dari saya berarti ini. Saya end dulu. Ya. Oh, ya udah Pak. Iya boleh Pak. Mudahan sih bukan ini ya. Saya karena pernah mahasiswa ngerjain saya di Teams, waktu itu saya keluarkan dari kelas, mudah-mudahan kalian tidak ada juga yang seperti itu. Tapi saya kurang paham kalau Zoom ini bisa dikerjain juga. Karena kalian anak IT, saya jadi langsung agak sujon nih. Ya, saya share screen lagi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Sebentar. Nah, sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Nah, Iya Pak. Pikiran jelek saya saja. Nanti saya berguru sama teman saya apakah mahasiswa bisa mengerjai Teams juga ya. Oke, ini guys, it is raining now. Dijawab dengan ditanyakan is it raining now? Di jawabannya yes. Kalau iya, yes it is. Kalau no, no it isn't. Ingat, kalau jawaban pendek untuk negatifnya harus kita singkat. Jadi nggak boleh no it is not, tapi no it isn't. Ya, ini harus di construction. Yang kedua, he has gone out. Ini kalimatnya dia sudah pergi keluar atau dia sudah pergi. Terus ada orang nanya, apakah dia sudah pergi? Iya. Inilah disebut dengan helping verb. Ya, kata bantu untuk kalimat perfect, has dan have. Ya, apakah? Nah, ini diterjemahkan apakah atau sudahkah. Ya, jawabannya yes, he has. Kalau no, no, he hasn't. Ingat, ini harus disingkat. Has not disingkat hasn't. Ya. Oke. Contoh selanjutnya ini yang negatif. She doesn't come here often. Dia tidak sering kemari kok. Terus ditanya orang, apakah dia tidak sering kemari? Nah, kalau untuk menanyakan negatif juga buat pertanyaannya. Doesn't she come here often? Nah, kalau memang dia tidak sering datang, ya she does. Kalau no, no, she doesn't. Nah, seperti itu guys. Ini gampang banget untuk dipahami karena memang ini pelajaran dasar ya. Dan paruh yang harus kita ketahui adalah helping verb tadi. Saya sudah jelaskan tadi helping verb untuk perfect ada have, has, had. Ya. Have, has untuk present perfect, had untuk past perfect. Kalau untuk present, simple present ada is, am, or. Kalau untuk past perfect ada was, were. Nah, helping verb untuk future ada will dan would. Nah, untuk modals tadi kalian ini Aditya dan Sri Krista baru masuk. Pak, saya mau nanya Pak. Sebentar, jangan ditanya dulu. Saya baru menjelaskan. Oke. Nah, ini kalau untuk tadi contoh untuk modals ada can. Lihat.
dia dapat bermain piano atau dia bisa bermain piano. Terus ada orang yang enggak dia bermain piano. Jadi modalsnya itu taruh di depan. Can she play the piano? Yes, she can, or no, she can't. Ya, itu ciri-ciri yang untuk modals. Lihat, yang sering terjadi kesalahan adalah helping verb antara do dan does. Ingat, does digunakan untuk ketika subjeknya itu adalah she, he, it. Ya, kalau do untuk I, you, they, we. Sedangkan untuk di simple past gampang banget semua subjek itu menggunakan kata bantu did. Ya. Oke. Itu untuk yang yes no question. Nah, kalau WH question itu gampang banget. Ketika sudah ada yes no question, langsung aja tambahkan kata tanya ini di depannya. Contohnya gini guys. Saya buatkan contoh kalimatnya ini. Slides. Nih, kalau ini misalkan yes no question-nya apakah mereka sering datang kemari? Nah, ini kalau sudah ada pertanyaan begini, kita bisa hanya membuatkan when do they come here? Nah, ini gampang banget. Lihat nih, ini bentuk yang yes no question. Untuk di kata tanya yang WH question, ini yang yes no question juga digunakan. Jadi tinggal hanya menambahkan kata tanyanya aja. Ya. Jadi gampang banget ketika kita sudah tahu penggunaan yang tadi helping verb, to be, modals. Ya. Karena kata tanya WH question yang open ended question ini hanya ditambahkan di depan yang yes no question. Seperti itu. Ya. Jadi ini gampang banget untuk kita pahami. Jadi yes no question kita sudah paham. Nah, tinggal hanya menambahkan apa yang kita tanya sekarang. Buka. Nah, who, saya jelaskan sedikit, untuk menanyakan si subjek. Sedangkan ini yang salah persepsi kadang-kadang, who dan whom. Ya. Nah, biar kalian tahu, saya tambahkan contohnya di sini. Kapan kita pakai who, kapan kita pakai whom. Ini contohnya, guys. Saya buatkan who or whom. Nah, whom itu menanyakan si objek. Ini saya buatkan kalimat satu. Mario talk brought me some cake yesterday. Ini kalimatnya. Maria membawakan saya kue kemarin. Ini kalimatnya. Nah, terus orang bertanya, siapa yang membawakanmu kue kemarin? Nah, ini Mario, kalau ini yang ditanya, siapa yang membawa? Ini hanya gampang. Kalau subjeknya yang kita tanya, ini tambahkan aja who di sini. Nah, who brought you? Karena kita bertanya kepada orang yang bertanya kepada kita, who brought you some cake yesterday? Untuk menanyakan subjek, itu tidak membutuhkan auxiliary, guys, helping verb. Jadi tambahkan saja kata tanya di depannya. Tapi kalau untuk menanyakan si objek, contohnya saya buatkan kalimat Mario talks to my mom yesterday. Nah, ditanya, kepada siapakah Mario ngobrol tadi malam atau kemarin? Lihat, ini yang ditanyakan adalah nanti jawabannya my mom, to my mom. Nah, jadi kepada siapakah? Nah, karena menanyakan kepada siapakah, kita tidak
memakai who, tapi secara formal kita menggunakan whom. Untuk menanyakan si objek kita pakai auxiliary karena di sini simple past, berarti whom did. Nah, di sini untuk menanyakan objek baru kita menggunakan auxiliary. Whom did Mario talk to yesterday? Kepada siapakah si Mario ngobrol kemarin? Lihat di sini guys. Whom. Nah, tapi setelah whom diikuti oleh kata bantu did. Sedangkan di sini tidak ada did karena kita menanyakan si subjek. Jadi bedakan who dan whom. Ya, whom menanyakan si objek, who menanyakan si objek. Ya, perbedaan kedua, who tidak membutuhkan auxiliary atau helping verb, tapi kalau whom membutuhkan auxiliary verb. Ya, itu bedanya kalau kamu nanti melihat ada kata who dan whom. Nah, yang ini, yang lainnya kalian sudah paham. How menanyakan bagaimana, cara ya. What itu menanyakan barang atau sesuatu. What is your name? Why, alasan. Whose, yang mana. Which, pilihan. Ya. When, menanyakan waktu. Where, menanyakan tempat. Ya. Jadi itu saja yang ingin saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, saya tidak akan menutup screen dulu, biar nanti pertanyaan kalian saya tuliskan langsung saya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya langsung dibuka kameranya. Silakan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Irsyad, Pak. Oke. Irsyad, kalau Nyala belum, Pak? ya, Saya dengar. dah. Apa Syad? Coba ditanyakan. Tadi sudah saya screenshot nih, Pak. Sebentar, Pak ya. Ya. Tadi yang si doesn't come here often tuh kalau pakai si don't tuh bisa nggak sih, Pak? Si don't. Nggak boleh. Kalau Doesn't. don Si don't itu come here often. don itu untuk yang subjeknya I, you, they, we. Coba, kamu mau screenshot? Atau mau sharing? Tadi udah saya screenshot. Enggak, tadi udah saya screenshot, Pak. Tadi. Oh, kamu bertanya kapan kita pakai do, kapan kita pakai doesn't gitu. Kita pakai does. Ya, itu, Pak. Maksudnya Oh itu. iya, gini. Kalau untuk does, itu nanti subjeknya itu orang ketiga tunggal. She, he, it. Ingat ya guys ya, bukan hanya tulisan she. She itu pokoknya kelompok perempuan satu orang itu she. My mom, my sister. Kalau di sini ada namanya misalkan Intan, Naomi, yang penting perempuan. Ya, he untuk laki-laki. Mau dia Irsyad, Adrian, Panji, Gunawan, itu maksudnya ke kelompok he. It itu benda selain manusia, tapi jumlahnya satu. Kucing itu, saya bilang it. Gitu. Yang penting orangnya tunggal, tapi orang ketiga tunggal namanya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia disebut juga orang ketiga. Artinya saya dan kamu kalau ngobrol ngomongin orang, ngomongin dia, dan dia. Nah, itulah orang ketiga yang sering disebut pengganggu hubungan orang pertama dan orang kedua. Orang pertama saya, orang kedua kamu, orang ketiganya dia. Nah, jadi itulah contohnya. Makanya di bahasa Indonesia ketika kita mempelajari bahasa Indonesia dulu, ada orang pertama tunggal saya, orang kedua berarti kamu, orang ketiga berarti dia. Gitu. Jadi ya harus dipahami. Nah, sedangkan untuk do digunakan oleh yang selain she, it. Ada I, you, they, we. Ingat, they ini pokoknya 2 orang saja itu sudah masuk they. 2 buku saja itu sudah they. Pokoknya 2 benda atau 2 manusia atau benda dengan manusia, pokoknya 2 jumlahnya itu sudah masuk they. Contohnya Irsyad punya kucing, terus saya bilang Irsyad and his cats are in the garden now. They, saya bilang mereka itu berarti Irsyad dan kucingnya. Ya, jadi sudah paham. Contohnya, I have 2 books. Saya punya 2 buku. They are blue. Buku-buku saya itu berwarna biru. Jadi they itu adalah menggantikan yang buku-buku yang tadi. Sudah paham ya?
Sudah Pak. Kalau we berarti sudah paham. Ketika orang lain dan saya itu we, kamu dan saya juga we. Pokoknya di dalam we ini ada sayanya. Mau saya sama kamu, kalau saya dan kamu, saya bilang kita. Tapi kalau saya dan orang lain, saya bilang kami. Yang penting di dalam we ini pasti ada sayanya. Paham nggak? Paham Pak. Nah, jadi ini, does ini, misalkan, Irsyad tidak makan pizza, dia makannya hotdog. Irsyad does not, atau disingkat dengan doesn't eat pizza. Ya. Saya buat di sini kalimat positifnya. Irsyad, ini kalimat positifnya ya. Irsyad eats pizza. Irsyad memakan pizza. Lihat, ini gampang banget. Kenapa kita pakai eats? Saya bilang, untuk simple present, kalian harus memahami bahwasanya untuk subjek she, he, it, kata kerjanya harus tambah S atau ES. Tapi untuk Ayu Dewi yang ini tidak ditambah S atau ES. Dari sini kamu sudah paham, oh kalau kata kerjanya nanti ada SS atau ES-nya, berarti negatifnya pasti sudah does not. Ya. Mudah-mudahan Irsyad lebih paham ya. Iya Pak. Ya, jadi tidak boleh he do not, tidak boleh he does not. Karena tadi isi it gitu kan. Kalau Apa? pakai do itu Ayu. Ya kalau misalkan does itu pakai si, he, it gitu kan. Tapi she doesn't, he doesn't. Nah, boleh juga misalkan Farhan tidak makan kue. Farhan doesn't, karena Farhan kan masuk kelompok he kan? Iya Pak. Iya. Jadi bukan hanya karena tulisannya he, tapi kalau diganti he ini nama orang, itu juga tetap doesn't. Ya? Oke. Ada pertanyaan lain, Irsyad atau yang lain? Silakan. Oh sir, Irsyad aman. Ini siapa ini? Saya tulis namanya ya. Tadi Irsyad. Yang ini yang kedua siapa? Coba dibuka kameranya. Yang bertanya lagi siapa? Nggak ada? Udah pintar semua berarti ya? Baiklah. Berarti cara saya mengajar gampang banget. Kalau sudah memang mahasiswa internasional ya seperti itu. Saya jelaskan sekali langsung ngerti ya. Ini kok kalian suka keluar masuk ini ya? Gak panas apa keluar masuk panas? Ini Jaringannya Pak. Irfandi juga baru masuk. Keluar masuk lecet. Ada yang lain? Pertanyaannya? Jujur ya kalian ya, ada yang ngerjain page saya nggak tadi? Kalian kan anak IT nih, pasti ada tahu lah. Siapa tadi yang ini ngerjain halaman saya? Nggak ada yang ngaku. Saya tanya nanti teman saya dosen IT ya. Pak. Apa? Siapa ini? Kayaknya dicoret deh, Pak. Irsyad Pak, saya kira itu yang gambar pensil ini nggak ngefek di ini Pak. Maaf Oh, kamu. Pak, tadi Pak. Kamu yang ngerjain. Nggak sengaja Pak. Iya. Nggak sengaja Pak. Nggak sengaja Bapak, maaf Bapak. Nah gitu. Maaf Bapak ya. Iya nggak enak Saya Bapak. yakin. Tadi saya mau ngomong itu, tapi Bapak masih ngebahas tadi. Maaf Pak ya, tadi saya nggak enak Pak. Saya paham karena kalian anak IT, kalian lebih paham dari saya. Makanya feeling saya sudah benar bahwasanya ada yang tanpa sengaja. Berarti bukan salah saya. Ya teman-teman ya, maafkan Irsyad ya. Iya Pak, maaf Pak ya. Tadi kirain saya ini gambar pensil ini nggak ngefek di saya, nggak ngefek di paket gitu Pak. Ya, maaf Pak ya. Jadi, Saya pernah lo belajar IT, jadi tahu-tahu sedikit bahasa pemrograman, guys. enggak Pak, ini ada lambang pulpen Pak di sini Pak, di Zoom saya Pak. Saya kira nggak ngefek gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ngakuin ya. Maaf Pak ya, silakan lagi Pak ya. Aduh,
Iya, kalau kalian bilang tadi hanya orangnya yang bisa, saya tadi paham kalian bisa pakai ada tools di situ. Karena saya tidak ada waktu untuk menonaktifkan segala fitur-fiturnya itu, guys. Ribet. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, sambil saya cek kehadirannya ya. Dibuka semuanya kameranya. Yang buka kamera. Lagi, Pak, ya. Nggak apa-apa, Syat. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah. Saya nggak bakal ngelakuin lagi, Pak, ya. Maaf, Baik, baik. Saya nggak tahu, Pak. Baik. Nah, itu, guys. Emang kalian aja yang belajar IT. Sebelum kalian lahir, saya sudah belajar IT. Saya mengenal namanya Clipper. Saya mengenal namanya program yang jadul-jadul. Jadi saya bahasa pemrograman paham. Untungnya saya mungkin agak sedikit tahu. Kalau dosen yang lain, ya saya nggak tahu. Jadi gini Pak, di HP saya kan ada tools ini Pak. Tools I know. Saya tahu. Karena saya juga sering pakai Zoom buat rapat dengan running out of time. Ya, 10 menit lagi, guys. Saya panggil namanya, silakan langsung say present. Kalau tadi nanti otomatis mati, berarti saya sudah out. Ini masih yang trial, yang semester lalu saya berbayar, ini belum berbayar. Aditya, ada? hadir Pak. Adrian. Alba ada. Adrian ada? Hadir Pak. Alfian. Alza. Hadir. Yang mana Alza? Oke, Alza. Arya tadi Bapak Kapten hadir. Ada Dani. Hadir Pak. Hadir. Dani, kamu nggak buka kamera kenapa, Dan? Telat masuk Pak. Oh, lagi ini Pak. Error Pak. Kamera saya Pak. Ya udah. Miss Elang. Ini perempuan apa laki? Laki. Bang Elang mana? Elang Wicaksana. Oke. Fahri. Hadir, Sir. Fajar. Present, Sir. Fajar. Adrianto. Oke. Ada Hadir, Pak. Ya, Vali. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Galuh. Hadir, Pak. Galuh lagi di jalan ya. Hati-hati, Neng. Ada Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, meskipun kalian lagi di jalan, buka aja sebentar kameranya. Artinya orangnya ada. Irsyad nggak hadir. Syahid. Ada Syahid? Present, Sir. Oke. Thank you. Maulana Sidik. Hadir, Pak. Ya, oke Mas Bro. Muhammad Irfandi. Hadir, Pak. Mora Gilbert. Present, sir. Oke, thank you. Noval Muhammad. Present, sir. Panji. Present, Sir. Ri ada. Rinvilda ada. Ceweknya cepat tahu nih, karena wajah ceweknya langsung tentara, pakai hijab semua. Ada Sri Tristra? Ada ya? Ada ya? Oke. Tengku mana? Ada. Tengku ada. Present. Ya, Zian juga ada. Oke, yang belum saya panggil namanya siapa? Saya Aditya sudah ya, Sir? Ya, sudah. Sudah, baik. Saya mau tanya Arya. Arya, nama ini pernah kamu kenal nggak? Aldino Agung Gumelar, ada? Siapa, Sir? Maaf. Aldino Agung. Aldino. Oh, nggak kenal.
nggak ada di absen Iya. kelas sih. Di sini ada presensinya, berarti saya coret aja namanya. Auladi Titsani apa? Pernah kenal? Ya, udah nggak aktif, Pak. Oh, udah nggak aktif, saya coret namanya. Ada Bayu Suryo, Sama, nggak aktif juga, Pak. Bima. Bima masih aktif, Pak. Bilang sama dia nggak usah masuk kelas saya karena sudah 4 kali nggak masuk ya. Saya coret namanya di sini. Ada Gemilang Hidayat, kenal? Iya, Pak. Aktif. Ini juga saya coret namanya, tidak pernah masuk. Ada Mario Tulus, kenal? Bang Arya, Mario kenal? Mario udah tidak aktif, Pak. Oke, ini memang sudah tidak aktif. Ada Muhammad Akbar, kenal? Tidak aktif juga, Pak. Muhammad Hamin, Tidak aktif, Pak. tidak aktif. Muhammad Fadli, Tidak aktif juga, Pak. Muhammad Fadli ya? Nggak ada. ya. Natania, Natania juga udah nggak ada, Pak. udah nggak ada ya. Udah meninggal, Pak. Udah meninggal Pak Natania. Oh, meninggal. Rio ada? Rio nggak tahu, Pak. Dia bingung saya juga, Pak. Masih aktif atau enggak? Nanti saya coret saja namanya. Ada Tri Aji, kenal? Tri Aji. Kenal, Aktif, Pak. Masih aktif, Pak. Ya, saya coret namanya. Jadi kasih tahu sama orang tersebut, ada di sini tadi Bima, ada Gemilang, ada Mario, kalau masih ada Rio Satria, Tri Aji, saya anggap tidak masuk atau tidak ada di kelas saya sama Muhammad yang tadi. Jadi kalian di sini bersih nanti filing saya. Jadi yang saya panggil hanya yang aktif saja, biar nggak capek saya. Ya, guys, thank you so much for today's meeting. I do hope this topic will be helpful for you. Mulai minggu depan sebelum UTS kita nanti menggunakan asynchronous by virtual class. Jadi nanti saya dan Arya sering berkomunikasi agar nanti informasi saya berikan ke Arya, baru nanti kamu berikan ke teman-teman ya, Arya ya. Oke, sir. Oke, bye. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. See you next week. Thank you, sir. My pleasure, guys. Love you all. Saya minta maaf Pak, Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.